Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Hari ini koreksinya lumayan banget. Bahkan Bitcoin dalam waktu 24 jam turunnya lebih dari 4% ya. Yang tadinya 64, 66, 67, hari ini $60.000. Jadi penurunan ini dampaknya luar biasa banget ya, akibat gejolak perang ya di dunia yang terjadi. Oke, untuk mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bongdox, dan beberapa idol lainnya, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitkit itu pakai enak banget. Apalagi ini di saat market lagi bearish, ini karena sudah memasuki fase bull market. Kalau kita lihat dari konsolidasi yang sudah breakout di angka $65.000 meskipun hari ini koreksi, kayaknya momen buy the dip sebelum tahun 2025 baik-baik aja. Dan di saat market lagi bearish aja di Bitkit, wow, ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen, bahkan ribuan persen ya dalam waktu 24 jam terakhirnya. Jadi banyak sekali beberapa altcoin dan meme-coin dengan potensial kenaikan sangat luar biasa di Bitkit. Dan hampir rata-rata launchpad atau launch pool airdrop dari beberapa di Telegram mini apps ya, seperti aja yang kemarin yang sudah listing Notcoin, seperti juga Dox, kemudian juga Catigen, dan yang terbaru Hamster Combat pun setelah langsung listingnya di Bitkit semua. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, kita lihat menggunakan time frame mingguan harga dari Bitcoin ya, kan memang lagi konsolidasi dalam beberapa bulan yang lalu. Nah, sejak penolakan tersebut, Bitcoin telah kembali ke downtrend yang telah ditembusnya 2 minggu lalu, yang mana kalian bisa lihat di warna biru muda. Dan Bitcoin sangat dekat untuk menguji ulang tren turun ini karena area support baru itu sekitar $59.796 ya. Kalau misalkan area turun lagi, kemungkinan bisa turun $56.000. Tapi kalau misalkan dia kembalikan arahnya bisa terjadi di angka $64.000. Nah, jika kita lihat lebih luas lagi menggunakan time frame mingguan juga, nah kalau bisa lihat di setelah halving yang ketiga di tahun 2020, ini garis panjang ini lepas terjadinya halving Bitcoin. Nah, di sini Bitcoin memakan waktu hingga 161 hari untuk mengalami konsolidasi ini sebelum memasuki fase kotak yang warna hijau atau memasuki fase bull market ini. Dan ini juga terjadi di tahun 2024 setelah halving yang keempat ya. Kalian bisa lihat bahwa momen konsolidasi ini memakan waktu hingga 168 hari, yang mana ketika Bitcoin tembus ke angka kurang lebih $67.000 dan memandangkan bahwa Bitcoin sedikit lagi masuk ke kotak yang warna hijau. Saya selalu katakan momen buy the dip sebelum tahun 2025 pokoknya baik-baik aja meskipun terjadi gejolak secara global ya. Tapi kalau kita lihat siklus halving sih ada momen koreksi ya masih wajar aja ya, karena memang siklusnya kalau kita lihat puncak market tertinggi sekitar 500-an hari ke depan setelah halving Bitcoin itu ditargetkan tuh di kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2025 itu adalah tertinggi dari Bitcoin. Nah di sini juga itu seperti anak tangga gitu ya. Kalau kita lihat ini, kalian bisa lihat setelah halving Bitcoin menggunakan time frame bulanan aja, ini halving yang kedua tahun 2016. Ini kalian bisa lihat udah kayak tangga aja gitu ya. Konsolidasi terjadi sebelum dan sesudah halving Bitcoin. Begitu juga tahun 2020 dan begitu juga tahun 2024. Ya kalau setelah halving Bitcoin udah kayak tangga aja gitu. Naiknya hingga 2 bahkan hingga 4 kali lipat setelah halving. Nah, bahkan di saat momen buy the dip ini, wow. Ini BlackRock aja melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir atau hari ini aja ya, ketika market lagi bearish, nah di ETF spot Bitcoin Amerika Serikat, BlackRock telah mencapai volume perdagangan mereka hingga $1 miliar ya sejauh ini dalam waktu 24 jam terakhir. Ini baru 24 jam terakhir aja udah sampai $1 miliar. Mereka memanfaatkan momen buy the dip ini gitu ya. Gak mau ketinggalan kereta ketika harga Bitcoin masih di waktu itu di bawah $50.000 ya. Tidak hanya itu ya, perusahaan publik Jepang Metaplanet pun mereka telah membeli Bitcoin senilai 1 miliar yen. Wow, yen Jepang ya. Mereka telah memiliki 1 miliar yen Jepang di Bitcoin. Dan ini luar biasa banget ya. Ini di saat momen buy the dip atau lagi koreksi mereka memanfaatkan momen tersebut.
Ya, selain juga Wakil Presiden Argentina, mereka telah berbincang dengan Presiden El Salvador tentang Bitcoin obligasi yang dengan gunung berapi mereka. Yang mungkin ini adalah mining mereka di negara El Salvador. Dan kalau bisa lihat, Bitcoin adalah salah satu yang sangat menarik. Nah, kalau bisa lihat, perhatian di beberapa negara setelah El Salvador mengadopsi Bitcoin di tahun 2021 ya. Itu sebenarnya awal-awal itu banyak yang pro kontra lah ya. Tapi saat ini kalian bisa lihat bahwa perkembangan mereka negara mereka itu cukup lumayan pesat setelah dipimpin oleh si Nayib Bukele, apalagi tentang kriminal di sana gitu ya. Oke, selanjutnya datang dari trending topik. Hamster Combat. Nah, ini banyak banget yang minta request update lagi dari Hamster Combat. Ini gila banget ya. Hamster Combat turunnya ngeri banget nih. Udah banyak yang kesel gitu ya atas Hamster Combat ini. Bayangkan setelah dia peluncuran dia listing di beberapa checks ya, termasuk Binance, ada Bitget, Bybit dan lain sebagainya. Lihat turunnya lebih dari 50%. Gila banget. Ini penurunannya lebih dari 50% setelah dia listing. Kan benar banget ya, sesuai dengan perkataan saya beberapa bulan lalu, ketika Hamster Combat listing ya, pasti bakal terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena ada aksi jual yang banyak gitu ya terjadi, apalagi sudah dapat dari airdrop yang gratis, meskipun banyak yang kecewa tidak sesuai yang didapatkan, tapi mereka dominan untuk melakukan penjualan mungkin untuk mendapatkan jackpotnya tersebut, sehingga berdampak bagi harga dari Hamster Combat ini. Kalau misalnya lihat penurunan volume perdagangan mereka aja hari ini itu hanya 174 juta dolar dalam waktu 24 jam terakhir. Market cap mereka yang tadinya sekitar kurang lebih setengah miliar atau 600 jutaan dolar, hari ini aja 300 juta dolar secara global market cap mereka. Artinya penurunan ini cukup fantastis banget terjadi pada Hamster Combat ini. Tapi di sini Binance mereka bagi-bagi 250 juta hamster token airdrop besar untuk komunitas mereka, bahkan mereka memberikan 25 juta hamster kepada 25.000 pemenangnya di Binance. Kalian juga bisa lihat di sini bahwa 14 miliar USDT, wow, ini banyak banget ya, untuk 3 miliar hamster token yang mana telah dikunci oleh komunitas Binance. Ini kalian bisa lihat lebih dari 18% Binance menguasai token dari Hamster Combat ini. Bahkan menurut laporan dari Wu Blockchain ya, baru-baru ini ekosistem TON dari tokennya yang diluncurkan di Binance secara umum mengalami penurunan yang signifikan banget dalam 30 hari terakhir ya. Termasuk Docs ya, pokoknya dari Telegram mini app, dari airdrop Telegram ya, seperti Notcoin kan yang awal mula pencetus dari airdrop sebelumnya di Ton Telegram ya, di Ton ekosistem Notcoin. Kemudian Notcoin ini turunnya kurang lebih sekitar 70% setelah mencapai tingkat tertinggi dia. Wow, lumayan banget ya. Kemudian Toncoin kurang lebih 32%, kemudian Docs kurang lebih 55%. Nah, dari setelah dia listing belum ada gebrakan sama sekali ya dari si Docs ini. Hamster Combat lebih dari 55% ya, Categen lebih dari 50-an%. Jadi hampir rata-rata itu lebih dari 50-an persen. Beberapa token-token yang lahir di jaringan Ton blockchain mengalami crash yang cukup dalam gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di website mereka, ini ada hal yang baru. Ini kayaknya baru diperbarui ya di bulan September atau sudah mulai di Oktober ini gitu ya. Karena sebelumnya itu masih flat aja, belum ada peta jalan. Ini sudah kita lihat ada tampilan peta jalannya. Nah, kalau kita lihat dibuka di September ini sudah terjadi, nggak perlu kita bahas lagi. Nah, di bulan Oktober ada beberapa target yang seperti bakal mereka lakukan untuk Hamster Combat. Mereka bakal meluncurkan Hamster Combat season kedua. Apa yang dimaksud? Saya kurang paham juga season kedua ini apa, airdropnya atau seperti apa atau apa gitu ya. Apa mungkin ada gebrakan secara khusus atau tidak apa. Nah, di sini ada perluasan perpustakaan game mereka mungkin di dalam Telegram sendiri. Kemudian integrasi sistem pembayaran eksternal ke dalam permainan. Oke, mungkin mereka bakal menambahkan bank transfer atau lain sebagainya ke dalam permainan mereka. Kemudian di bulan Novembernya rilis PWA atau PWA untuk integrasi layanan pembayaran. Kemudian ada rilis game pertama dari pengembang eksternal dalam Hamster Combat. Kemudian pengenalan mekanisme NFT ke Hamster Combat season kedua, ini mungkin di dalam game mereka ya. Saya kurang paham juga di sini karena saya memang nggak mengikuti dari Hamster Combat dari awal airdrop ini. Dan kalau bisa lihat di bulan Desember juga
Ada beberapa target juga, termasuk integrasi jaring iklan ke dalam produk toko. Ada peluncuran Clan yang terintegrasi secara mendalam dengan mekanisme season kedua. Kemudian Januarinya, di sini ada peluncuran 2 judul game utama dengan integrasi token penuh ke dalam ekonomi game. Pengenalan RMT di dalam game permainan mereka. Kemudian Februari ini ada kejuaraan Clan kompetitif yang mana dalam Hamster Combat 2.0 perluasan permainan mitra mereka dengan proyek pengembangan yang lebih kompleks dan mahal dibilang di sini. Kemudian di tahun 2025 di musim seminya, the summer, tahap kedua mereka di sini ada beberapa pembuatan UGC, kemudian peluncuran marketplace NFT, internal untuk item dalam game, dan melampaui PWS integrasi dengan game desktop. Oke, jadi kita lihat sepertinya ada game di versi laptop atau komputernya, bukan hanya di Android atau di App Store. Oke, kita lihat aja ini gebrakan dari Hamster Combat. Nah, di sini banyak sekali beberapa kecewaan yang terjadi pada Hamster Combat sehingga berdampak juga gitu ya. Kepercayaan Hamster Combat itu turun drastis ketika para pemburu airdrop itu dikecewakan dengan hasil yang tidak maksimal. Nah, ada 5 kesalahan yang dialami oleh Hamster Combat sehingga membuat dampaknya itu berasa banget gitu penurunan ini gitu ya. Apa sebenarnya yang salah pada Hamster Combat ini sehingga membuat harganya bahkan peluncuran airdropnya banyak dikecewakan ya, banyak yang kecewa gitu ya terhadap Hamster Combat. Yang pertama ya jelas banget ya, distribusi rewardnya itu nggak adil ya. Jadi banyak sekali partisipan secara terduga itu kena diskualifikasi. Mereka itu hanya fokus meningkatkan poin per hours ya, PPH-nya, untuk mengumpulkan token malah kena ban alias dapat larangan tepat sebelum acara itu dimulai. Jadi pengembang ini memperkenalkan sistem anti-cheat anyar yang tentunya menggemparkan banyak pihak. Dan di sini menurut mereka yang terimbas itu perubahan ini nampaknya itu lebih menguntungkan orang tertentu daripada pemburu airdrop tersebut dari Hamster Combat sendiri. Nah, selain itu juga yang kedua, mereka tuh selalu melakukan penundaan berulang-ulang dan perubahan aturan yang selalu mendadak. Jadi tiba-tiba ada begini, tiba-tiba airdrop langsung yang katanya berencanakan mereka itu kan listingnya airdrop tuh di bulan Juli 2024. Namun akibat persiapan atau kesalahan teknis tersebut katanya belum matang, mereka menunda. Jadi ditunda lagi sampai dengan akhirnya di bulan September itu baru terlaksana. Bahkan sebelum airdrop dimulai, tim pengembang mereka juga mengumumkan bahwa partisipan itu hanya akan menerima 88,75% dari total token mereka, di mana sisanya sebesar 11,25% itu akan ditebar atau baru didistribusikan itu nanti di bulan Juli tahun 2025 mendatang. Makanya nggak semuanya gitu yang diterima oleh pemburu airdrop tersebut. Bahkan perubahan aturan ini yang terduga ini memicu gerakan dari komunitas untuk unfollow beberapa media sosial dari si Hamster Combat ini. Kemudian yang ketiga perlu kalian perhatian juga, kenapa si airdrop Hamster Combat ini dikatakan gagal. Harga listing token hamster yang cukup rendah banget. Kalau menurut saya rendah banget ya. Apalagi yang kita dapat cuma berapa koin, terus harga mulainya itu rendah banget. Nah, sayangnya hal tersebut benar karena token ini mengawali debut dengan harga hanya $0,01. Tak lama setelah peluncuran harganya langsung turun drastis, bahkan 50-an% perunannya. Belum lagi ditambah gangguan wallet di Telegram yang banyak maintenance ya. Akhir-akhir ini mungkin gejolaknya dari airdrop yang banyak itu digunakan. Ya sebenarnya gimana ya, banyak yang kecewa dari Hamster Combat, banyak yang di prank gitu ya. Jadi gak sesuai dengan apa yang kita kerjakan dari beberapa bulan lalu, dapatnya nggak maksimal gitu ya. Sebenarnya sih ya jackpot aja sih, mau 200.000, 300.000 atau buat beli sebungkus nasi gitu ya. Ya jackpot sih ya lumayan, tapi nggak sesuai gitu ya dengan waktu yang kita buang, terus kuotanya lumayan gitu ya. Kita lihat juga ya udahlah, mungkin kita dapat rezeki lagi di airdrop yang akan datang. Mungkin kita nantikan ya, berharap nggak jauh lagi dari Bloom, ada Major, ada Memfi yang bulan ini juga bakal TGI, jadi kita lihat aja ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan di art. Kenapa? Karena di kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.